Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV ini dengan bahasan dari kitab Al-Wasailu Al-Mufidatu Lil Hayati Sa'idah. Kita melanjutkan di dalam kajian rutin dengan kitab yang sudah kita bahas dari awal, yang berjudul Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah, atau yang kita lihat buku yang sudah dibagikan tentang 8 nasihat meraih hidup bahagia. 8 nasihat di dalam meraih hidup bahagia. Kita melanjutkan tentang kiat yang kelima. Kiat yang kelima, atau kalau dalam buku ini silakan bisa dilihat di halaman 27. Halaman yang ke-27. Kitab yang ditulis oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Silakan halaman 27 dibaca lagi. Termasuk faktor utama yang mendatangkan sikap lapang dada dan ketenangan adalah banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir kepada Allah memberikan pengaruh ajaib guna mendapatkan kelapangan dada dan ketenangan, serta menghilangkan kesedihan dan kesusahan. Lanjut ayatnya, artinya nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ar-Ra'd ayat 28. Zikir kepada Allah juga akan memberikan pengaruh yang besar di dalam menggapai kebahagiaan, karena zikir mempunyai keistimewaan dan karena adanya harapan hamba untuk mendapatkan pahala dan balasan Allah. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara kiat-kiat untuk mendatangkan hidup bahagia, poin yang kelima di dalam kitab tersebut disebutkan banyak berzikir. Di antara kiat mendatangkan hidup bahagia, ketenangan hidupnya itu banyak-banyak berzikir. Kalau seandainya kita ditanya, kebutuhan pokok bagi seseorang di dunia ini
macam-macam. Atau yang kita kenal ada kebutuhan yang disebut dengan kebutuhan primer. Kemudian ada kebutuhan primer dan juga ada kebutuhan sekunder. Kalau kita melihat kebutuhan pokok adalah kebutuhan primer. Contohnya apa coba? Kebutuhan pokok primer. Makan, langsung inget nantum. Makan tak? Iya, benar. Makan, minum, udara. Apa maknanya kebutuhan primer dari makan, minum, ataupun udara? Ini adalah kebutuhan primer bagi jasad. Sehingga seandainya manusia itu tidak makan, tidak minum, dan tidak mendapatkan udara, mati. Dan ternyata di dalam jasad manusia itu bukan cuman tubuh aja jemaah. Di dalam jasad manusia itu ada yang lebih penting dari jasadnya, yaitu roh. Ada jasad, ada roh. Sehingga jasad di dalam butuhnya kepada kebutuhan primer sangat membutuhkan. Kenapa? Karena seandainya manusia itu tidak makan, tidak minum, dan tidak mendapatkan udara, meninggal. Begitu pula dengan roh. Dan roh pun membutuhkan seperti jasad, membutuhkan kebutuhan primer. Cuman bagi roh bukan makan minum, tetapi berzikir. Tetapi kebutuhan roh, kebutuhan primernya adalah berzikir. Sehingga roh yang tidak dibarengi atau roh seseorang yang tidak diiringi dengan banyak-banyak berzikir atau mungkin malas dalam berzikir, itu seperti orang mati. Sebagaimana jasad tanpa makan dan jasad tanpa minum, itu jasadnya nanti mati. Makanya Rasul SAW menyamakan orang yang malas berzikir ibaratkan seperti orang mati. Apa yang mati dimaksud dalam hadis tersebut? Yang mati adalah rohnya. Kenapa? Karena kebutuhan primer bagi ruh manusia itu dengan banyak-banyak berzikir. Rasul SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Permisalan orang yang berzikir kepada Allah, permisalan orang yang rajin berzikir dan orang yang malas berzikir, itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Apa maknanya? Yang mati apa? Yang mati adalah rohnya. Kenapa? Karena roh membutuhkan suplemen, membutuhkan asupan sebagaimana jasad ini membutuhkan makanan dan minuman. Sehingga ketika jasad tanpa makan dan minum, begitu pula ketika roh tidak adanya zikir seperti orang mati walaupun jasadnya masih hidup. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis ini Rasul mengingatkan kepada kita bahwa kebutuhan kita kepada kebutuhan primer bukan hanya dibutuhkan jasad, tetapi juga dibutuhkan oleh roh. Dan ini adalah jalan untuk membahagiakan manusia, jalan untuk seorang mendapatkan ketenangan hidupnya, yaitu dengan memperbanyak berzikir. Sehingga Rasul sampai mengibaratkan orang yang rajin berzikir seperti orang hidup, dan sebaliknya orang yang malas berzikir itu kayak orang mati. Walaupun masih hidup jasadnya, tetapi karena malas berzikirnya, itu ibaratkan seperti orang mati. Kayak kuburan berjalan. Kuburan berjalan, jemaah. Ya. Kenapa? Karena sudah mati ruhnya walaupun jasadnya masih hidup. Itu aslinya kuburan berjalan.
Ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka keutamaan di dalam seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna zikir? Sehingga Allah memerintahkan kita, tadi disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, yaitu surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Tidakkah mereka itu mau berzikir kepada Allah? Padahal dengan mereka berzikir kepada Allah mendatangkan ketenangan hatinya, mendatangkan kebahagiaan hatinya. Ya. Maka dengan berzikir, ya, mendatangkan kebaikan. Apa makna zikir? Makna az-zikru atau zikrullahi subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengingat Allahu Rabbul Alamin. Makna dari zikir adalah apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. Surat apa? Al-Ahzab ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat." Dan laki-laki yang banyak berzikir. Dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahum maghfiratan. Allah menyiapkan bagi mereka, menyediakan bagi mereka maghfiratan, yaitu ya ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Ya. Allah menyebutkan laki-laki yang banyak berzikir, wanita-wanita yang banyak berzikir, ya, sama zikirnya. Laki-laki dan perempuan sama zikirnya. Allah menyebutkan di sini. Ya. Kalau ini jelas Allah menyamakan laki-laki dan perempuan dalam berzikir. Ya. Bukan sebagian orang yang ingin membedakan yang, ya, atau ingin menyamakan yang berbeda. Ya. Seperti apa? Ya, seperti orang yang perempuan sholatnya di depan saf laki-laki. Ya. Ketika ditanya laki-laki dan perempuan sama. Iya, sama dalam mendapatkan pahala, tapi dalam sholat sudah diatur. Ya. Kok bisa-bisanya pengennya apa? Menyamakan laki-laki dan perempuan sehingga yang perempuan ini softnya di depan laki-laki. Ya, karena sama. Nanti lama-lama kalau dikatakan sama, ya, kemudian dia apa? Ya, dengan seenaknya sendiri, lama-lama nanti juga yang imamnya yang perempuan. Jamaahnya, makmumnya siapa? Makmumnya laki-laki. Yang repot nanti kalau yang imamnya itu perempuan masih muda. Nanti yang laki-laki pengennya soft depan semuanya. Iya. Nanti lama-lama besok yang khutbah Jumat juga apa? Perempuan. Repotnya nanti kalau yang khutbah itu artis. Bisa bawa bapak, nggak peduli lagi yang disampaikan. Senyum-senyum aja dah, begitu. Berbeda dengan ayat ini, sama di dalam apa? Sama di dalam berzikir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wadz-dzakirinallaha katsira, dan laki-laki yang banyak berzikir, wadz-dzakirat, dan para wanita yang rajin berzikir. Allah menyiapkan bagi mereka ampunan. Kita banyak enggak sih dosa, jamaah? Antum punya dosa enggak? Kok diem? Diem itu karena memang benar enggak punya dosa atau kebanyakan dosa nih? Hah? Kebanyakan. Oh, sedikit. Kita itu pengen dosa-dosa kita itu diampuni, betul. Setiap hari kita itu tanpa kita sadari, tanpa kita ya merasa, kita itu sudah banyak berbuat dosa, jemaah. Saya sih dosa apa hari ini? Seakan-akan nggak punya dosa ini. Ya. Mungkin dosa dari ucapan kita, atau mungkin dari telinga kita, atau mungkin dari kaki, dari mata.
Apalagi sekarang bawanya HP. Wah, potensi dosa itu banyak. Tentunya kita pengen dosa-dosa kita diampuni. Maka jalan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan banyak berzikir. Banyak-banyak untuk berzikir. Bukan hanya saja mendapatkan ampunan dari Allah, tetapi Allah tambah wa ajran azima. Ya. Wa ajran azima, dan Allah memberikan balasan pahala yang besar. Ya. Allah berikan pahala yang besar bagi orang-orang yang rajin berzikir. Jangan cuma ketika semangatnya kalau gaji besar doang. Ya. Orang itu semangat kerjanya, kenapa mas? Gaji besar. Tetapi giliran pahala besar, orang itu kurang perhatian. Padahal ini pahala sama dengan ketika seorang bekerja di dunia, digaji. Cuman bedanya kalau pahala bukan di dunia. Nanti ketika meninggal itu baru dapat balasannya. Baru dapat gajiannya yang sudah berzikir ketika di dunia. Ya. Seringkali kita banyak melewatkan waktu-waktu yang banyak. Seringkali kita itu banyak melalaikan waktu-waktu untuk berzikir. Ya. Ya, saya sudah berzikir kapan? Tadi habis sholat. Ya habis sholat betul. Tetapi Allah sebutkan wadzakirinallaha katsiro. Banyak-banyak berzikir. Bukan cuma di sholat doang. Itu aja kadang-kadang salam langsung pergi kok tanpa zikir. Sudah korupsi zikir malah itu. Ya. Ya, zikir aja dikorupsi. Kenapa? Karena habis salam langsung pulang. Gak sempat malah zikir. Seringkali banyak waktu kita sudah melalaikan untuk dari berzikir. Lebih seneng ngobrol, ngalor ngidul ngetan ngulon, kuat. Padahal ya pulang sore, malam itu bisa ngobrol sampai jam 12 malam, kuat. Tapi berzikir kayak sulit bener. Ya. Lebih banyak waktu yang terlewatkan. Belum lagi libur untuk mancing. Ya. Ditambah touring. bukan nggak boleh. Mancing touring bukan nggak boleh. Ya bagus lagi mancing sambil zikir. Betul nggak tahu? Ya sambil mancing sambil berzikir. Sambil touring sambil berzikir, sambil pengajian. Ya, nggak cuman touringnya doang, tetapi ada zikirnya pengajian. Ya. Kemudian juga keutamaan yang lain di dalam berzikir adalah sifat orang-orang mukmin itu banyak berzikir. Sifat orang-orang mukmin itu, sifat mukmin sejati itu banyak berzikir. Ya. Kita ketika kita menganggap diri kita seorang mukmin, saya mukmin, tapi seringkali melupakan zikir. Saya muslim, tetapi jarang berzikir, malas. Padahal sifat seorang mukmin yang sejati rajin berzikir. Bagaimana kita ingin mendapatkan yang Allah sebutkan sifat orang mukmin itu adalah banyak berzikir, tetapi kita jarang atau mungkin malas berzikir. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-41 sampai 42. Surat apa? Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Katanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kalau Allah memanggil dengan kalimat iman, kalau Allah sedang memanggil ya ayyuhalladzina amanu, beliau mengatakan pasang telinga, buka mata. Maknanya apa? Allah lagi memanggil kita. Jangan ketika Anda ayat-ayat
panggilan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, kita tunjukkan ke orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu. Oh, paling tetangga itu yang apa? Yang malas sholatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Oh, itu paling bos saya. Dan jenengan mukmin bukan, kan begitu? Kalau kita seorang mukmin ketika mendengar ayat-ayat Allah yang memanggil ya ayyuhalladzina amanu, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, pasang telinga dan buka mata. Jangan cuma kalau dipanggil bosnya doang. Semangat. Bukan cuma ketika dipanggil atasannya doang. Mas, siap. Langsung. Kan begitu. Laksanakan. Tetapi Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Hendaklah kalian lihat. Apa alasannya? Karena Allah ketika memanggil dengan kalimatul iman. Orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Itu pasti ada dua. Ada perintah dua. Pertama, perintah kita menjalankan suatu amalan yang besar. Atau yang kedua, kita diperintahkan untuk menjauhi yang dosanya juga besar. Cuman itu. Maka lihat dalam ayat-ayat Al-Quran. Ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, itu ada dua perintah. Pertama, perintah untuk mengamalkan suatu amalan yang pahalanya besar. Dan juga perintah untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan yang dosanya besar. Cuman itu. Dan di sini Allah ketika memanggil panggilan untuk orang-orang mukmin, apa kata Allah? Udzkurullaha dzikran katsira. Banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah. Ya. Sehingga Allah memanggil orang-orang mukmin tadi, orang-orang yang beriman kepada Allah untuk apa? Buktinya mana? Kalau kalian benar-benar orang mukmin beriman kepada Allah, rajin-rajinlah banyak berzikir. Dzikran katsira. Kemudian ayat yang ke-42-nya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Banyaklah kalian memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbihlah kalian kepada Allah baik siang ataupun malam, baik sore ataupun petang, baik pagi ataupun siang ataupun sore ataupun malam. Banyak-banyaklah berzikir. Makanya ada buku bagus tentang zikir pagi petang. Ada zikir pagi setelah sholat subuh, nanti ada zikir setelah sholat asar, ya itu ada zikir pagi, zikir petang. Ketika kita mau mengamalkan, insya Allah Allah akan memberikan ketenangan. Mungkin selama ini kita itu hidupnya apa? Gundah gulana. Apa itu? Ya mungkin gak tenang. Padahal harta punya, dunianya punya, ya rumah, mobil, tanah, usaha, jabatan punya. Tetapi terkadang hidupnya itu gak tenang. Tetapi hidupnya itu tidak membawa dia apa? Kebahagiaan. Mungkin karena ya malas berzikir. Karena mungkin malas berzikir. Sehingga Allah di sini menyebutkan banyaklah kalian memuji Allah baik siang ataupun malam, baik pagi ataupun petang. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara keutamaan berzikir adalah mendatangkan ketenangan hati. Mendatangkan ketenangan hati. Kenapa demikian? Orang bahagia itu bukan dilihat dari zahirnya. Orang bahagia itu bukan dilihat dari penampilan. Bukan dilihat yang dia miliki, bukan. Tetapi kebahagiaan itu dalam hati, jemaah. Sehingga ketika kita tahu kebahagiaan itu dalam hati, maka harusnya kita tahu siapa yang memberikan hati kita bahagia, siapa. Tidak setiap orang yang penampilannya bagus bahagia hidupnya, belum tentu.
Bukan juga orang yang dunianya dia miliki, kemudian hidupnya bahagia, belum tentu. Ya. Kenapa? Karena kebahagiaan itu di dalam hati. Dan juga bukan kebahagiaan itu dilihat dari apa? Dari zahirnya. Senyum-senyum terus. Belum tentu. Ya. Belum tentu orang yang banyak tertawa, tersenyum itu bahagia, belum tentu. Ada orang yang bekerjanya sebagai apa? Sebagai pelawak, buat orang tertawa, tapi dianya sendiri narkoba. Padahal kerjanya buat orang tertawa, tersenyum biar senang, tapi sendirinya nggak senang, nggak bahagia. Ya. Kenapa? Karena ya, kebahagiaan itu bukan dari penampilan, bukan dari zahir, tetapi dari hati. Sehingga ketika kita tahu kebahagiaan atau kesedihan pun dari hati. Ya. Kesedihan pun dari apa? Awalnya sumbernya dari hati. Dan hati ini yang memegang Allah subhanahu wa ta'ala. Hati ini yang memegang Allah, yang membolak-balikan hati manusia siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah mengkabarkan, wahai hambaku, barang siapa di antara kalian pengen bahagia. Apa bahagianya? Bahagia hatinya, maka hendaklah kalian banyak berzikir. Kenapa Allah yang mengabarkan? Karena Allah yang paling tahu tentang hati manusia. Karena Allah yang paling tahu tentang hati manusia. Sehingga Allah mengkabarkan kalau pengen bahagia, berzikir. Kenapa? Allah yang tahu hatinya. Berbeda dengan orang yang mencari kebahagiaan bukan dari tempat-tempat yang disyariatkan. Orang pengen bahagia, jalan-jalan. Mau sampai kapan jalan-jalan terus? Itu pun belum tentu. Orang pengen bahagia, makan enak, belum tentu bahagia. Orang pengen bahagia, pengen tenang, minum obat penenang. Ya. Pengen tenang, minum obat apa? Penenang, ada begitu. Ini menunjukkan kehidupannya tidak tenang dan tidak bahagia. Maka perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena untuk mendatangkan kebahagiaan hati, diantaranya dengan kita berbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Ra'd tadi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Maka hati mereka itu tenang dengan zikir kepada Allah. Orang-orang yang beriman itu harusnya banyak berzikir sehingga dengan zikir mereka itu menjadikan kebahagiaan hatinya. Allah sebutkan wa tatma'innu qulubuhum, dan hatinya tenang, bahagia. Bukan penampilannya, bukan zahirnya. Ya. Karena kebahagiaan hati nggak bisa dibeli, jemaah. Tidak bisa dibeli. Ya. Banyak orang yang mungkin hidupnya enggak begitu kaya, enggak punya jabatan, tapi hidupnya bahagia. Dan sebaliknya ada orang yang dunia yang dia miliki tetapi jauh dari kebahagiaan. Sehingga kebahagiaan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketenangan hati apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Orang-orang mukmin itu hatinya harusnya apa? Harusnya tenang. Dengan apa? Bidzikrillah, dengan banyak berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah akan membuat hati kalian tenang. Akan menjadikan hati kalian bahagia. Dan sebaliknya orang yang lupa, lalai, malas untuk berzikir, maka akan banyak masalah yang silih berganti. Padahal tempat tidurnya enak, spring bednya itu sekian 10 meter tebelnya, gitu kan. Saking tebelnya. Tapi karena hatinya nggak bahagia, nggak enak tidurnya. Ya. Kenapa? Karena kebahagiaan tidak bisa dibeli. Sehingga katanya sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan,
Di antara sebab orang sedih itu karena setan-setan jemaah, yang selalu membuat was-was. Beliau mengatakan asyaitanu jathimun ala qalbi ibni adama. Sungguh setan itu mendekam, menetap di setiap hati manusia. Jadi setiap kita, dalam hati kita ada setan yang sudah mendekam, sudah menetap. Kemudian beliau mengatakan faida saha wa ghafala waswasa, maka ketika kalian malas berzikir, ketika kalian melalaikan untuk berzikir, ya, maka setan mulai menguasai. Setan-setan mulai menguasai. Fa idza dzakarallaha khanasa, dan ketika engkau berzikir kepada Allah, rajin berzikir kepada Allah, maka setan pun mulai tertutup, ya. Setan pun mulai apa? Tertahan untuk memberikan was-was, keburukan atau kesedihan kepada seseorang tersebut. Dengan apa? Dengan berzikir. Dan ini enggak ada obatnya. Kecuali obat hati. Obat untuk menenangkan hati seseorang, kebahagiaan seseorang itu dengan berzikir. Ya. Makanya kalau antum cari obat, ya, tanya ke dokter, nggak ada obatnya ini. Pak, hidup saya sampai hari ini kayaknya sedih terus, Pak. Hidup saya sampai hari ini padahal saya dunia punya, tapi hidupnya tidak tenang saya, Pak. Minta obatnya, Pak. Paling dikasih obat tidur. Obat penenang paling mungkin. Pengen tenang, Pak. Iya. Nih, minum 2 kali sehari. Obat apa? Obat penenang. Akhirnya bangun tidur apa? Mumet lagi. Kenapa? Karena ini bukan obat jasad. Zikir itu adalah obat ruh. Sebagaimana tadi jasad membutuhkan makan dan minum, maka ruh juga membutuhkan apa? Membutuhkan, ya, asupan, yaitu dengan berzikir. Dengan berzikir. Ya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf. Dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36. Surat apa? Az-Zukhruf ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman." Barang siapa yang berpaling dari banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpaling dari berzikir Ar-Rahman, berzikir mengingat Allah, nuqayyid lahu syaitan, maka Allah membiarkan, ya, Allah membiarkan setan itu, ya, menyesatkannya. Allah membiarkan setan itu menyesatkannya, fahuwa lahu qarinun, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan setan itu baginya teman yang dekat. Quran surat Zukhruf ayat yang ke-36. Maka kita ketika menginginkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang mendatangkan ketenangan, ketenangan hati dan ketenangan di dalam kehidupan menjalani hidup, yang menjalani kegiatan aktivitas sehari-hari, jangan sampai kita melupakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Allah, barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah, kami biarkan setan itu, ya, menyesatkannya, dan kami yang membiarkan setan itu menjadi teman dekatnya. Naudzubillah. Terus bagaimana cara berzikir?